Menurut kamu ada gak sih hobi yang dibayar? So buat kamu yang hobi sharing dan pengen dapat penghasilan tambahan, coba deh bikin podcast di First Story. Tinggal rekam, upload, dan udah deh otomatis terdistribusi ke banyak platform podcast. Pembayarannya gak pakai ribet, akan ditransfer otomatis ke rekening kamu. Udah buruan daftar di firststory.me, jangan sampai ketinggalan. First Story. Ada gak sih dari kalian tuh lagi bingung ya memilih sesuatu? Bahkan ada nih yang udah bingung. Lama gak rekaman podcast. Bahkan ada nih teman-teman yang mungkin sudah memilih nih, sudah menjalani pilihannya, tapi malah ragu. Ada gak? Iya beneran. Kayak misalkan gini, gue udah resign nih, tapi gue malah ragu, jangan-jangan keputusan gue salah. Duh, gue udah nikah, gue udah milih si X, gue udah 3 bulan atau 3 tahun ngejalanin ini semua, tapi bener gak ya dia jodoh gue? Setiap keputusan itu sudah sepantasnya, sudah selayaknya tuh kita tuh minta petunjuk sama Allah. Iya beneran, bukan gue mau sok tahu cuy. Karena apa? Karena udah banyak banyak pengalaman gue tuh udah tua ya. which is Via which is yang mana tuh gue udah mengalami banyak hal dan sudah kejedot di banyak hal di usia-usia 18, 20 yang kayak gue berontak, gue maunya ini, gue gak mau diatur-atur oleh siapapun gitu. Terus gue mulai melakukan pembenaran dan banyak kejadian-kejadian yang gue tuh batu banget ya. Batu dalam hal ini tuh batu dari sisi nafsu gue, ya kan? Kan hidup itu cuman ada 2 ya, antara lu menjalani nafsu lo tuh kayak keinginan lo, apapun lah intinya lu mau atau enggak kan endingnya. Walaupun lu analisis ini itu pakai SWOT atau apapun itu, pakai plus minus, lu pakai bobot ini, bobot anu, tapi kan endingnya adalah lu mau atau enggak. Bukan hanya 1-2 orang di mana dia tuh udah menganalisis nih secara logika, secara hitungan bahwa ini tuh lebih menguntungkan, tapi kenapa dia memilih yang ini? Baik soal kerjaan ataupun ketika lu membeli sesuatu, ini lebih murah, ini udah cukup, ini anu, ini itu, ini. Tapi gue lebih senang sama yang ini nih gitu kan. Termasuk nikah, sama kan? Lu merasa bahwa ini tuh udah perfecto banget, perfecto Alfonso del Piero Mendurto. Kenapa lu malah memilih yang enggak sesuai sama kriteria Allah gitu? Karena manusia itu bergerak bukan berdasarkan logika. Silahkan dicari jurnal-jurnalnya. Manusia itu bergerak berdasarkan motivasi yang ada dalam hatinya. Itu kalau dalam psikologi. Dan dari kita, bahasa sederhananya adalah intinya lu mau atau enggak mau. Udah, that's it. Mau lu nikah, punya anak, ya kan? Mau kuliah atau enggak, at the end hati lo yang akan lo tanyain, mau atau enggak. Nah, itu dari sisi nafsu atau kemauan lo. Tapi di sisi lain adalah kita menjalani apa yang Allah inginkan, ya kan? Jadi pertentangannya cuma 2, aku inginkan atau Allah inginkan. Kita menjalani yang kita inginkan atau yang Allah inginkan. Ketika kita memilih keinginan kita, padahal Allah tuh gak ridho kita ke situ, endingnya apa? Berat. Iya, karena kita menjauh dari jalan Allah, jadi hati tidak meridhoi apa yang kita lalui. Beda ketika kita menjalani jalan yang diridhoi oleh Allah, yang dimaui oleh Allah. Itu pasti jiwa atau hati itu tunduk, pasti ridho. Dan ketika hati ridho sama apa yang kita lalui, itu rasanya lebih mudah, lebih ringan, dan rasanya kayak Allah tuh ikut bersama kita gitu. Hadisnya apa? Ada hadisnya sebentar. Jadi di hadis qudsi itu Allah berkata, gue harus pelan-pelan nih ngomongnya ya, dan tolong dengarkan baik-baik. Buat gue tuh itu indah banget. Wahai hambaku, kamu punya keinginan, dan aku juga punya keinginan. Dan aku berbuat sesuai apa yang aku inginkan. Maka jika kamu serahkan kepadaku apa saja yang aku inginkan, akan aku cukupkan semua apa yang kamu inginkan. Tetapi kalau kamu tidak menerima terhadap kehendakku, akan aku buat kamu letih dengan apa yang kamu inginkan, dan semuanya itu tidak akan terjadi melainkan hanya dengan kehendakku.
Jadi intinya bahwa yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Mau kita sepintar apapun lah, mau sekuat apapun, yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Kalau kita ridho dengan kehendak Allah, Allah akan membuat hati kita tuh cukup. Dan pada akhirnya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya. Tapi apabila kita tuh gak ridho dengan keinginannya Allah, dengan ketetapannya Allah, dengan takdirnya Allah, Allah akan membuat kita tuh letih, merasa berat dengan apa yang kita inginkan. Toh endingnya yang akan terjadi adalah kehendaknya Allah. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita nggak ridho. Jalan mana sih yang Allah ridhoi? Gampang Mbak, istikharah aja. Betul, betul sekali, istikharah. Itu siapa yang jawab? Ayo, aku. Betul loh, beneran. Permasalahannya nggak sesimpel itu cuy. PR-nya adalah kita, ya kan, gue mungkin gue mungkin tidak memahami sebenarnya ini maunya Allah atau bukan, ya kan? Itu kan sebenarnya akar masalahnya kita kan sebenarnya itu. Termasuk gue, walaupun dulu gue istikharah, tapi tetap aja endingnya gue merasa berat. Kenapa coba? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Salah satu alasannya adalah gue tidak melepaskan keinginan gue. Jadi gue istikharah tapi dalam hati masih kayak, ya Allah tapi saya maunya yang ini, saya gak mau yang lain. Jadi tidak mau melepaskan hawa nafsu kita. Padahal sebenarnya di akhir redaksional doa istikharah itu tuh ada, jikalau memang ini baik untukku, untuk agamaku, untuk dunia dan akhiratku ya intinya, maka tolong takdirkanlah ia untukku dan mudahkanlah ia untukku gitu. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan ini nggak baik, ya tolong jangan ditakdirkan, tolong dipalingkan, dan tolong jadikan kita tuh ridho dengan itu semua. Dan percayalah, apa yang Allah kehendaki itu jauh lebih baik dibanding dengan yang kita kehendaki. Jadi gue tahun lalu itu kan memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang terakhir ya. Gue sekarang kan masih mencari-cari kerjaan. Nah pekerjaan yang terakhir gue resign. Teman-teman itu pada nggak tahu, dikiranya gue tuh kayak idealis lah, itulah terserah lah. Gue kan nggak mungkin menjelaskan satu persatu, apalagi kepada bos gue yang mana dia non muslim. Gue itu istikharah itu 4 bulan. Seriusan, gue selalu istikharah karena di dalam 4 bulan itu gue tuh masih kayak bimbang, gue masih kayak ragu, gue harus stay kah atau harus keluar, ya kan? 4 bulan loh cuy. Gue menunggu 4 bulan pun itu karena jawaban dari istikharah. Jadi kayak dalam hati tuh, ntar dulu, jangan keluar dulu. Sampai kayak, ya Allah tapi aku pengen keluar, aku udah gak mau di sini lagi gitu. Gue gak mau. Ya ketidaknyamanan itu kan sebenarnya hanya sebab duniawi. Artinya itu bukan masalah utamanya. Ketidaknyamanan itu hanyalah trigger gua untuk bisa mendekat ke Allah, untuk bisa berdiskusi sama Allah. Jadi kayak seolah-olah nih gua kerja nih sama orang ya, terus ditelepon sama bos gua, kamu kesini nih, kita ada meeting, gua mau ngomong sama lu gitu. Nah ketidaknyamanan yang kita alamin itu sebenarnya hanyalah sebuah telepon aja dari bos lo, dari Allah. Jangan bos kita Allah ya kan. Baru kita datang ke Allah, kita istikharah, terus kita mendengarkan, oh Allah tuh pengen gue keluar, oh Allah tuh pengen gue stay di sini, oh Allah pengen ini. Jadi kayak at the end bahwa kita harus tahu perintah atau instruksinya Allah tuh kita harus kemana, ya kan? Kan itu hakikat dari istikharah ya. Dan sampai pada titik 4 bulan gue istikharah, oke, ini titik gue harus keluar. Jadi ada kecenderungan hati seperti itu. Gak harus lewat mimpi ya, jarang banget, dan itu gak ada dalilnya, gak ada dasarnya. Intinya ketika jalan itu memang jalan yang diinginkan Allah, tuh hati condong ke sana. Terus semua kayak mudah. Kalau gue mungkin memang kurang paham bahwa Allah maunya yang ini. Tapi gue tahu nih, Allah nggak mau gue di sini gitu kan. Banyak kayak kejadian-kejadian yang membuka mata gue, yang akhirnya satu persatu alasan-alasan untuk stay itu luntur. Sampai pada titik dimana tidak ada satupun alasan yang bisa menahan gue untuk pergi. Jadi beda watak ya. Kalau gue bukan orang yang gue mau ke sana, enggak.
Tapi gue orang yang tipenya adalah gue nggak mau di sini. Gue nggak punya alasan lagi untuk di sini. Begitu. Ada nggak ujiannya? Ada, tetap ada. Jadi ketika sudah menjalani apa yang kita yakini bahwa itu adalah maunya Allah, itu setan bakalan datang. Banyak banget setannya. Ini jauh lebih berat dibanding yang pertama, hijrah gue yang pertama, atau resignnya gue yang pertama. Karena apa? Kalau resign gue yang pertama itu benar-benar hukumnya udah jelas bahwa itu haram. Sedangkan yang ini tuh hukumnya halal. Jadi kayak, lu ngapa sih keluar? Kan itu halal, kan itu ini. Kamu juga ngapa-ngapain. Iya di mana-mana juga begitu. Pekerjaan begini, begini, begini. Gitu loh. Itu setan tuh kayak gitu ngirimnya. Dikirimkanlah husnun, penyesalan, kekecewaan, kesedihan. Sampai dikasih hamun. Hamun itu kayak ketakutan bahwa lu gak akan pernah nemuin pekerjaan yang seenak kemarin. Lu gak akan menemukan pekerjaan dengan fasilitas dan gaji yang lebih oke dari kemarin. Bayangin, for more than 8 months, untuk lebih dari 8 bulan, gue itu kayak struggling dengan itu semua. Tapi yang selalu menguatkan gue adalah ketika gue galau adalah gue istikharah lagi. Gue mantepin lagi. Siapa sih yang WhatsApp? Aduh. Gue kencengin lagi dari sisi ibadah yang lain. Entah baca Quran, entah mencoba puasa, ya kan. Yang paling nampol tuh puasa. Karena kan gula darah itu turun ya. Gula darah turun, stres juga turun, dan atas ridho Allah juga orang-orang yang berpuasa itu ditenangkan hatinya. Beneran, serius. Begitupun dengan teman-teman yang sudah menikah. Pertanyaannya adalah, Mbak, apakah ketika sudah istikharah, kita sudah memilih jalannya Allah, apakah artinya selamanya kita akan di situ? Contohnya misalkan kayak menikah. Apakah ketika sudah menikah, sudah memilih pasangan berdasarkan istikharah, apakah artinya dia nggak akan bercerai? Enggak, bukan seperti itu. Jadi, indikator bahwa pilihan kamu udah yang paling benar sesuai dengan istikharah adalah tadi di redaksional terakhir soal doa istikharah. Ketika lo semakin baik dalam hal dunia kamu, akhirat kamu, agama kamu. Jadi kalau misalkan lo semakin dekat dengan Allah, berarti kamu sudah ada di jalan yang benar. Contohnya, misalkan nih naudzubillah ya, ada orang setelah istikharah tuh berpisah. Keputusannya adalah bercerai. Kan ada ya banyak ya akhir-akhir ini tuh. Nah ketika setelah bercerai ini apakah langsung lepas jilbab? Terus jadi nokip? Apakah setelah itu terus jadi narkoboy? Nah itu berarti bukan jalannya Allah. Tapi ketika lo menjalani jalannya Allah, even itu lo harus berpisah dengan suami lo atau dengan pekerjaan lo, dan kamu semakin dekat dengan Allah, berarti itu jalan yang benar, yang Allah mau dari lo, yang gak setan mau. Makanya setan kasih lo hamun dan kawan-kawan gitu-gitu. Gak masalah, tenang aja, sabar aja. Dan you know what? Allah selalu menepati janjinya. Jadi ketika gua keluar, maksudnya keluar kerja ya, bukan keluar rumah. Dalam hati gue bilang sama diri gue, ingatkan bahwa Allah itu selalu menepati janji. Ingatkan sabda Rasul bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dalam hal ini adalah karena istikharah, sudah bermusyawarah dengan Allah, Allah pasti akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Gak cuman akhiratnya, bahkan dunianya. Karena dunia apa? Dunia tuh receh, kecil buat Allah mah. Allah tuh gak pelit. Kita ngambil 100, Allah kasih itu sejuta-juta, tau gak? Saking emannya Allah. Tapi itu kuncinya adalah lu yakin, lu tawakal, lu tenang. Gimana caranya lu tenang? Ibadah, udah gak ada yang lain. Jangan lepas sekalipun atau sedetik pun dari Allah. Karena begitu lu lepas dari Allah, lu lepas dari pengingat Allah, setan masuk. Prestasi banget loh ketika misalkan lu udah istikharah, lu udah menjalani pilihan dari istikharah itu, lalu lu nyesel-nyesel, lu malah kembali ke jalan yang lama. Jangan. Begitu galau, istikharah. Begitu galau, mantepin hati lagi dengan istikharah. Dah, ini yang gue alamin. Di bulan ke-9 gue nganggur dengan ya uang yang semakin tipis. Cuma gue selalu percaya bahwa ketika uang itu menipis, Allah pasti akan top up lagi, gimana pun caranya. Dan Masya Allah, Allah kasih gue opportunity pekerjaan dengan time fleksibel, remote working, dengan gaji yang lebih tinggi dari kemarin. Hey, don't worry. Jangan khawatir dengan omongannya setan. Karena yang akan terjadi adalah sebaliknya. Allah buktikin.
Allah buktikan, mau ngomong buktiin sama buktikan, jadinya buktikin. Allah buktikan bahwa janji Allah itu benar, bahwa Allah tuh nggak eman-eman kalau soal dunia mah kecil gitu. Udah, nggak usah khawatir masalah dunia. Waktunya lu dapat, lu dapat. Tapi yang penting akhirat lo, yang penting istikharah lo, pahala-pahala dari ibadah-ibadah lo udah sampai dulu, udah cukup dulu di akhirat. Tidak akan pernah rugi orang yang berdoa istikharah. Jadi istikharah itu sebenarnya tidak ada sholat khusus. Yang penting doanya itu loh. Kamu habis rawatib, habis tahajud, itu boleh berdoa istikharah. Ya, teman-teman, hadirkan Allah ke dalam hidup lo, libatkan Allah ke dalam hidup lo. Bermusyawarahlah selalu dengan Allah. Dengan apa? Dengan istikharah. Semangat ya. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa rata-rata golongan darah B itu sulit menghafal? Yang biasanya sulit menghafal kata per kata, dia itu bagus di analisis atau logika. Dia nggak akan concern dari kata ke kata atau redaksional bahasa, karena ngacak juga ngomongnya. Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.